Shalom semuanya. Kembali lagi di Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi jangan lupa ya untuk terus tonton di YouTube-nya Go Bogor. Saya Setiawati dari areanya Go Profesional akan membagikan sesuatu atau sharing sesuatu dengan tema mengucap syukur. Ayatnya itu ada di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca dulu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mungkin kita udah sering dengar ya tentang tema mengucap syukur ini, entah itu dari khotbah, entah itu dari renungan, entah itu dari sharing-sharing antar teman, sharing sama keluarga, ataupun apapun juga kita udah pasti sering banget ya dengar kata-kata ayo dong mengucap syukur dalam segala hal gitu, atau bersyukurlah gitu sama Tuhan. Terdengar umum, terdengar udah sering banget yang kita dengar, tapi nyatanya mengucap syukur itu sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Tentu ketika dalam keadaan senang mengucap syukur itu sangat mudah untuk dilakukan. Tapi dalam kondisi keadaan tertekan, dalam kondisi keadaan yang sulit, ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak memungkinkan untuk kita mengucap syukur, itu sangat sulit dilakukan. Karena beberapa bulan sebelumnya saya dan keluarga saya mengalami hal itu. Kita dalam keadaan kondisi yang sulit untuk mengucap syukur. Bahkan kita bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan, kok bisa seperti ini, kok begini, kok begitu, andai aja begini, andai saja begitu gitu. Jadi kita seperti kompromi, seperti kita tuh mengeluh sama Tuhan. Tapi satu hal yang terus kita pelajari, saya dan keluarga saya terus pelajari adalah kita mau membangun kepercayaan kita lagi, kita membangun iman kita dengan apa? Salah satunya adalah dengan mengucap syukur. Dan puji Tuhan, dengan kita berlatih, dengan kita belajar untuk terus mengucap syukur setiap harinya 5, saya dan keluarga saya jadi menerapkan 5 hal mengucap syukur setiap harinya, apapun itu, dari hal yang terkecil ataupun hal yang terbesar. Intinya 5 hal mengucap syukur setiap harinya. Dan puji Tuhan, saya dan keluarga saya jadi terbiasa ya, dan mulai ternyata Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita, dan kita ternyata bisa loh mengucap syukur gitu dalam hal-hal yang udah Tuhan kasih, walaupun hal itu hal kecil. Contoh, ketika kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, ketika kita sampai ke tempat tujuan kita tanpa kekurangan satu apapun, itu kita belajar untuk mengucap syukur dari hal-hal yang terkecil gitu. Dan itu sungguh luar biasa dampaknya. Dampak yang kita alami yang pertama itu adalah kita jadi kembali lagi sama Tuhan. Perhatian kita yang tadinya fokus dengan masalah kita jadi fokus dengan apa yang Tuhan kasih sama hidup kita. Hari ini apa nih udah Tuhan kasih buat hidup kita gitu. Kita jadi kembali fokus sama hal-hal yang udah Tuhan hal-hal yang sudah dan mau Tuhan kasih atas hidup kita. Seperti itu. Yang kedua, tentu mengurangi kecemasan kita. Karena dengan mengucap syukur kita jadi memberikan beban memberikan kekhawatiran kita, menceritakan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah menyegarkan kembali hubungan kita kepada Tuhan. Otomatis dengan kita mengucap syukur, iman kita bertumbuh jadinya. Seperti itu. Dan yang tadinya kita kecewa, yang tadinya kita mengeluh sama Tuhan, jadi kita dekat lagi sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah menyukakan jiwa kita. Percaya atau enggak, ketika kita mengucap syukur, jiwa kita dan roh kita itu bangkit loh teman-teman. Itu jiwa dan roh kita itu segar kembali gitu. Jadi itu sih yang saya mau bagikan atau sharing, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur memang sulit, tapi
mudah dilakukan ketika kita mau. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur. Bye bye.